Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, baik. Di sini Pak Guru akan menanyakan kabar kalian. Nanti kalau saya menanyakan kabar, silakan dijawab dengan semangat ya. Oke, bagaimana kabar kita pada hari ini? Alhamdulillah, iman di dada berkah, luar biasa. Allahu Akbar. Jangan lupa, di sini kita kondisi pandemik, maka kita harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Anak-anak semuanya, karena kita di pagi hari ini yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak semuanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, di sini biar tambah semangat lagi, maka Pak Guru akan memberikan satu game. Gamenya apa? Silakan anak-anak fokus pada suara saya. Sekali lagi perintahnya apa? Fokus pada suara saya. Sekarang lakukan apa yang Pak Guru lakukan. Semua tangan di depan seperti ini. Oke, seperti saya. Fokus pada suara saya, fokus pada suara saya, fokus pada suara saya. Pegang kuping. Iya, ada yang salah kan? Oke, tadi perintahnya apa? Pegang kuping. Tapi kalau ada yang pegang hidungnya, nah dia tidak fokus pada suara saya. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu cara mengatur jadwal belajar. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita membahas strategi menyusun jadwal belajar. Jadwal belajar adalah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar. Karena jadwal belajar membantu kita lebih disiplin dan teratur dalam menentukan kapan kita harus belajar dan kapan kita harus istirahat. Dengan jadwal, semua kegiatan kita terorganisir dengan baik. Maka penting kita dalam menyusun rencana belajar atau rencana menyusun jadwal belajar. Anak-anak semuanya, apa sih manfaat dapat menyusun jadwal belajar? Yang pertama, dapat menghilangkan stres. Yang kedua, lebih banyak waktu untuk mengatur dengan waktu yang lainnya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Untuk itu, anak-anak semuanya, berikut ini adalah tips strategi untuk menyusun jadwal belajar. Yang pertama, perhatikan jam biologis. Setiap orang memiliki jam biologis masing-masing. Seperti kapan kita tidur, kemudian seperti kapan kita bangun, kemudian dan seberapa lama kita tidur, dan semua itu sudah terset di otak kita masing-masing. Maka jika kita mengikuti alur jam biologis masing-masing, maka semua kegiatan akan berjalan dengan lancar. Karena kita tidak terganggu atau mengganggu sistem tubuh yang lainnya atau mengganggu sistem tubuh kita sendiri. Dalam belajar pun harus demikian. Agar apa? Agar bisa mendapat dan menyerap materi dengan baik dan dengan maksimal. Maka teman-teman semuanya, jangan lupa yang pertama, perhatikan jam biologis kita. Anak-anak semuanya, yang kedua adalah
carilah gaya belajar kita. Ketika belajar, pasti kita mempunyai cara tersendiri, masing-masing mempunyai kesukaan tersendiri. Agar apa? Agar materi mudah terserap ke dalam diri kita atau otak kita. Ada beberapa gaya belajar manusia. Yang pertama, secara visual. Ada orang yang mudah menangkap materi yaitu dengan cara melihat atau visual. Kemudian yang kedua, yaitu ada orang yang mudah menangkap materi yaitu dengan mendengarkan. Namun ada yang ketiga yang harus orang itu ada kontak fisik. Lah, kira-kira kalian tipe yang manakah? Anak-anak semuanya, mengapa kita harus mencari semua gaya belajar kita masing-masing? Karena dengan kita tahu manakah gaya belajar kita, maka di sini kita akan membuat waktu belajar kita lebih efisien tanpa membuang waktu. Kenapa? Karena kita sudah tahu mana yang menjadi kemampuan kita untuk menyerap materi atau ilmu dengan banyak. Itu kita suka yang mana, kita lebih nyaman yang mana, itu yang akan kita cari. Maka teman-teman semuanya, yang kedua tadi adalah apa? Carilah gaya belajar kita. Anak-anak semuanya, tips yang ketiga adalah perhatikan jam yang tepat untuk diri kita. Maksud dari Pak Guru di sini adalah jam yang tepat adalah waktu ketika kita merasa nyaman saat belajar. Ketika kita merasa bahwa di waktu itulah tempat atau waktu itu sangat nyaman untuk menyerap pelajaran, maka maksimalkan waktu tersebut. Karena ada waktu masing-masing orang itu beda. Ada orang yang paling nyaman itu kalau belajar dia sebelum tidur. Karena ada orang yang nyaman itu belajar itu saat pagi setelah subuh. Atau juga ada orang yang belajar tapi di tempat keramaian dan di saat-saat waktu yang ramai. Beda-beda teman-teman semuanya. Maka setiap orang pun memiliki jam yang berbeda-beda. Ada orang yang merasa nyaman dengan belajar yang di kala malam, ada yang di kala pagi atau di kala sore, semuanya bebas. Maka di sini tips yang ketiga untuk supaya kita mengatur jadwal belajar kita supaya maksimal adalah perhatikan jam yang tepat untuk diri kita supaya waktu-waktu yang kita tentukan ini menjadi maksimal. Sekarang kita masuk tips yang keempat. Yang keempat adalah lakukan secara periodik. Hakikat dari belajar bukanlah membaca keseluruhan materi dalam sekali waktu saja. Ada orang yang kemudian dia belajar sebelum ujian dia malamnya belajar ikut semalam, ya. Itu tidak tepat. Kenapa? Perlu diingat, justru belajar secara periodik atau berulang-ulang akan membuat kita terbiasa. Kemudian apa yang kita pelajari dengan berulang-ulang itu nanti akan membuat kita hafal di luar kepala. Otak kita memang diciptakan untuk menghafal. Maka segala kebiasaan yang kita lakukan, kalau bisa kita ulang-ulang supaya apa? Supaya lebih mengingat. Maka dalam proses belajar tidak bisa kita belajar dengan kebut semalam. Maka karena setiap hari kita melakukannya dengan belajar mengulang-ulang, maka kita menjadi terbiasa, dan karena terbiasa maka kita akan mudah untuk menghafalkan atau mudah untuk menyerap apa yang disampaikan. Maka hakikatnya seperti halnya seorang penghafal Al-Quran,
Dia tidak membaca di awalnya hafal sudah selesai, tidak. Tapi hakikatnya seorang penghafal Al-Quran adalah seberapa banyak dia memurojaah atau mengulang-ulang hafalannya. Karena apa? Karena ternyata yang terjadi kalau tidak diulang-ulang dia akan lupa. Maka kita pun dalam belajar juga kita harus mengulang-ulang apa yang menjadi materi yang akan kita pelajari, apa yang akan kita siapkan untuk ujian besok. Sehingga materi yang kita pelajari akan mudah terserap. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk mengulang berkali-kali. Anak-anak semuanya, tips yang selanjutnya yaitu membuat to-do list mingguan, atau bisa dikatakan membuat list. Di sini dengan membuat list itu akan berfungsi untuk mencatat apa saja yang harus dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Dengan membuat list, kita bisa mengatur jadwal-jadwal yang terlewat dan dapat mengerjakannya dengan maksimal. Maka dengan list kita tahu mana ya di situ jadwal yang akan kita laksanakan besok dan besoknya. Teman-teman semuanya, untuk membuat list ini sebenarnya simpel. Kenapa kok simpel? Karena membuat list ini bisa kita buat di buku atau bisa kita buat di kertas HVS. Kemudian kertas HVS tadi kita tempelkan tuh di kamar kita sehingga kita tidak lupa. Karena apa? Kita selalu membacanya. List apa saja yang akan kita laksanakan belajar hari ini dan selanjutnya. Selanjutnya adalah sisihkan waktu untuk refreshing dan istirahat. Perlu teman-teman tahu, belajar terus-menerus bukanlah hal yang baik. Seperti halnya kalau hal yang berlebihan itu juga tidak baik. Misalkan apapun itu, kalau berlebihan, kalau isi bensin berlebihan, kemudian tumpah bensinnya tidak baik. Kita makan kemudian berlebihan juga akhirnya tidak baik. Kalau kita minum gulanya berlebihan akhirnya menjadi penyakit gula. Kalau makan durian berlebihan jadinya juga seperti itu. Maka teman-teman semuanya termasuk dalam hal belajar. Kalau belajar kita berlebihan, itu pun bukannya menjadi ilmunya terserap maksimal, maka bisa jadi malah ilmunya akan menjadi hilang. Seperti itu ya. Anak-anak semuanya, jadi itulah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun jadwal belajar agar dapat menjadi jadwal belajar yang baik untuk kita semuanya. Maka anak-anak semuanya, silakan, yang namanya ilmu itu tidak hanya teori saja, namun yang namanya ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya didapat kemudian tidak dipraktekkan. Ilmu yang bermanfaat adalah kita dapat kemudian dipraktekkan. Ada orang dia lulusan S1 masak gitu ya, di tata boga, dia banyak sekali teori masak, dia tidak pernah mempraktekkan apa yang menjadi teori masaknya. Maka apa yang terjadi? Pasti rugi kan? Lah, juga saya harap teman-teman di sini tidak ada yang menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena ilmu yang sudah kita dapatkan kita tidak mempraktekkan. Maka teman-teman semuanya, sekali lagi, apa yang sudah kita dapatkan hari ini kita catat, kemudian kita kembangkan, kemudian kita praktekkan seperti itu ya tadi ya, kemudian kita kembangkan lebih baik lagi seperti itu ya. Mohon maaf jika Pak Hafid di sini dalam penyampaiannya ada yang tidak pas, ada yang kurang tepat. Sebelum Pak Hafid tutup, adakah yang mau bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, Pak Hafid menganggap kalian sudah paham dengan apa yang kita sampaikan dengan materi bimbingan konseling klasikal pada pagi hari ini.
Sebelumnya Pak Taufik mohon maaf karena hari ini masih ada pelajaran selanjutnya. Pak Taufik tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum